Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Bangkit Islam Channel yang membahas seputar sejarah dunia Islam. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, amin ya robbal alamin. Nabi Musa adalah salah satu dari ke-25 Nabi yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa adalah putra dari Imran bin Yashar bin Kahits bin Lawi bin Yakub. Ia juga merupakan saudara sepupu dari Nabi Harun, sedangkan ibunya bernama Yukabat. Usia Nabi Harun beberapa tahun lebih tua dari Nabi Musa. Nama pamannya adalah Korun bin Yashar bin Kahits. Awalnya Firaun yang saat itu menjadi raja bermimpi ia melihat api yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar Mesir, tapi pada saat itu api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Setelah bangun dari tidur, Firaun pun mengumpulkan para ahli nujum dan beberapa tukang sihir dan meminta mereka untuk menceritakan apa maksud dari mimpi itu. Mereka pun bercerita bahwa arti mimpinya adalah akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan Mesir dan bayi ini berasal dari Bani Israel juga. Sejak saat itu Firaun pun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi lelaki yang lahir di Bani Israel. Ia meminta mereka untuk membunuh bayi-bayi lelaki tersebut tanpa terkecuali. Setelah itu lahirlah Nabi Musa yang juga berasal dari kalangan Bani Israel. Setelah Musa lahir, sebagai seorang ibu tentu ia khawatir dan gelisah. Ia juga takut para bala tentara tersebut akan membunuh anak lelakinya jika Firaun mengetahui perihal putranya yang baru saja lahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya memberi ibunya Nabi Musa sebuah ilham untuk menghanyutkan Musa ke sungai. Tapi Allah berjanji akan memberikan kembali Musa pada ibunya suatu hari nanti. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai di istana Raja Firaun. Setelah itu Musa pun ditemukan oleh istri Firaun. Istri Firaun itu bernama Asiyah binti Musahim bin Ubaid bin Al-Rayyan bin Al-Walid. Setelah menemukan bayi laki-laki itu, akhirnya Asiyah pun mengasuhnya dengan memberi Musa ASI dari perempuan yang juga sedang menyusui saat itu. Namun muncul keanehan saat Musa akan diberi ASI oleh para ibu yang sedang menyusui. Musa tidak mau menyusu pada mereka sehingga ibu kandungnya pun menawarkan diri untuk menyusuinya. Akhirnya Musa mau menyusu pada ibunya dan hal itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengembalikan Musa kembali pada ibu kandungnya. Sejak kelahirannya Musa menjadi anak angkat dari Firaun dengan Asiyah selama beberapa tahun hingga ia beranjak remaja. Pada suatu ketika Musa mendapati dua orang yang sedang berkelahi saat ia berjalan-jalan di kota. Orang pertama berasal dari pasukan Firaun dan orang kedua berasal dari Bani Israel. Setelah itu ia pun membantu orang yang berasal dari Bani Israel dan memukul orang dari pasukan Firaun sampai orang itu meninggal di tempat. Musa takut Firaun akan memarahinya karena salah satu dari pasukannya mati di tangannya. Ia pun melarikan diri ke kota Madian dan di tengah perjalanannya ia bertemu dengan kelompok orang yang berebutan untuk mengambil minum di sumur yang akan diberikan pada hewan ternaknya. Musa pun membantu mereka untuk memberi minum pada hewan-hewan ternaknya. Setelah itu ia pun mengantarkan mereka pulang ke rumah dan ternyata mereka adalah putri dari Nabi Syuaib. Musa pun menceritakan pelariannya pada Nabi Syuaib dan salah satu Nabi Allah tersebut meminta Musa untuk membantu menggembalakan hewan ternak yang ia punya. Musa pun menerima permintaan tersebut. Pada saat itu Nabi Syuaib berkata pada Musa bahwa jika ia berhasil menggembala ternak selama 8 tahun lamanya, maka Musa diberi pilihan untuk menikahi salah satu putrinya.
Tapi jika Musa berhasil menggembala sampai 10 tahun lamanya, ia diizinkan untuk memilih salah satu putrinya untuk dijadikan istri atau bahkan keduanya. Seiring dengan berjalannya waktu, kisah Nabi Musa singkat berikutnya berlanjut ke waktu menggembala ternak Nabi Syuaib sampai 10 tahun lamanya. Musa pun tiba-tiba ingat dengan kekejaman Firaun dan bala tentaranya yang terus-menerus menindas Bani Israel. Musa pun menyampaikan keinginan pada Nabi Syuaib untuk kembali ke tempat asalnya dengan tujuan menyelamatkan kaumnya dari penindasan yang dilakukan oleh Firaun. Nabi Syuaib pun memberi izin sehingga Musa kembali ke kota asalnya, yaitu Mesir. Saat itu Musa sudah menikah dengan anak dari Nabi Syuaib yang bernama Safura. Mereka berdua pun menuju ke negara Mesir. Ketika mereka tiba di sebuah bukit saat malam tiba, ia melihat sebuah cahaya dan Musa mendekati asal sinar tersebut. Setibanya di sana terdengar sebuah suara yang menuju ke arah Musa. Wahyu saat ia kecil. Hal ini membuat cara bicaranya tidak mudah dipahami sebagaimana manusia biasanya. Nabi Musa akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju Mesir setelah menerima wahyu. Setelah sampai di sana menemui ibu kandung dan juga Nabi Harun, lalu mengajak Nabi Harun untuk berdakwah. Ia pun berkata bahwa ia sudah menjadi utusan dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengajak Firaun untuk ikut menyembahnya. Tapi tentu saja Firaun menolak dan ia meminta bukti bahwa Nabi Musa memang utusan Allah dengan cara menunjukkan mujizatnya. Tapi Firaun menyuruh para tukang sihir untuk melemparkan tali yang dimana tali-tali itu berubah menjadi ular. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kembali Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Setelah itu tongkatnya berubah menjadi ular-ular yang besar yang pada akhirnya memakan semua ular si tukang sihir. Firaun sangat marah melihatnya dan ia menyebut bahwa Nabi Musa hanyalah seorang tukang sihir. Ia pun meminta mujizat yang lainnya. Nabi Musa pun memasukkan tangannya ke dalam saku, lalu mengeluarkannya lagi. Saat dikeluarkan dari tangannya itu muncul cahaya yang sangat menyilaukan bagi Firaun dan pasukannya. Hingga Firaun meminta Nabi Musa untuk memasukkan lagi tangannya ke dalam saku. Tapi hal itu juga tetap membuat Firaun tidak percaya bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun adalah Nabi dan Rasul-Nya Allah. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah di hadapan Firaun dan Firaun menolaknya, Firaun tentu saja semakin marah. Ia pun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh Nabi Musa. Tak hanya Nabi Musa saja tapi para pengikutnya juga diperintah untuk dibunuh. Mengetahui hal itu, Nabi Musa dan orang-orang yang menjadi pengikutnya melarikan diri ke Laut Merah. Saat itu Nabi Musa bingung dengan situasi yang serba menegangkan karena pasukan Firaun berada di belakang mereka sedang mengejar ia dan pengikutnya. Pada sebuah laut yang membentang sangat luas, pasukan Firaun menghalangi jalan Nabi Musa dan pengikutnya. Allah kembali memberikan wahyunya kepada Nabi Musa dengan meminta Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke arah laut. Kemudian laut pun terbelah menjadi dua secara otomatis dan Nabi Musa memiliki jalan untuk menyeberangi lautan. Setelah Nabi Musa berada di seberang lautan, pasukan Firaun masih berada di tengah lautan. Allah pun memerintahkannya kembali untuk memukulkan tongkatnya lagi ke Laut Merah. Jadi laut kembali menjadi satu dan seluruh pasukan beserta Firaun tenggelam di laut tersebut. Dalam beberapa hari sesudahnya, tubuh Firaun ditemukan masih utuh dan tidak membusuk. Itu adalah peringatan dari Allah untuk orang yang menentang permintaannya. Itulah akhir kisah Nabi Musa yang lengkap dari awal hingga akhirnya ia wafat. Nabi Musa selalu berusaha mengajak umatnya untuk berada di jalan yang benar. Hancur jugalah musuh-musuh Nabi Musa seperti Haman, kaum Kanaan, Firaun, dan Korun. Nabi pun meninggal di usia 120 tahun di sebuah padang Tieh. Ambillah hikmah yang besar dari kisah dan riwayat dari Nabi Musa ini. Allah memberi banyak cerita seluruh Nabi dan juga Bani Israel di dalam Al-Quran.
Hal itu juga menjadi hikmah bagi kita umatnya untuk meneladani seluruh perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi serta Rasul lainnya. Kemudian menjaga diri kita dari azab yang pernah menimpa para Nabi tersebut. Mujizat yang dimiliki oleh Nabi Musa tidak terlepas dari bagian kisah Nabi Musa dan Firaun yang sudah kita kenal baik selama ini. Seperti yang diketahui juga bahwa seluruh Nabi Allah diberi mujizat yang luar biasa oleh Allah termasuk Nabi Musa. Inilah sejumlah mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Mujizat yang paling populer dan dikenal banyak orang dari Nabi Musa adalah tongkat yang mampu membelah lautan dan juga bisa berubah menjadi ular. Atas izin Allah, tongkat tersebut bisa menolong Nabi Musa dari serangan Firaun dan pasukannya. Terbelahnya lautan membuat para mukmin pengikut Nabi Musa dan juga Nabi Musa bisa menyelamatkan diri dari Firaun yang mengejar mereka. Air yang kembali menyatu pada akhirnya membuat Firaun dan pasukannya tenggelam. Awalnya tongkat itu hanyalah sebuah tongkat biasa, tapi atas izin Allah bisa berubah menjadi apa saja. Pada lain waktu tongkatnya bisa berubah menjadi ular, sehingga Nabi Musa berhasil mengalahkan para penyihir. Tak ada rasa takut dalam diri Nabi Musa dan karena imannya yang kokoh pada Allah membuat Allah menolongnya memberi mujizat dengan memberinya tongkat tersebut. Bahkan setelah para tukang sihir itu dikalahkan oleh Nabi Musa, mereka pun bersujud seraya berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Musa dan juga Harun." Selain tongkat, Nabi Musa juga memiliki mujizat lainnya yang juga bisa dilihat di kisah Nabi Musa beserta mujizatnya, yaitu mengenai tangannya yang bisa bersinar sangat terang, setelah ia memasukkannya ke dalam saku, dan menunjukkan kepada Firaun akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal ini disebut sihir oleh Firaun dan pengikutnya. Pada suatu masa di zaman Nabi Musa pernah terjadi musim kemarau atau kekeringan yang sangat panjang. Kekeringan itu berlangsung kurang lebih antara 1 sampai 2 tahun lamanya hingga membuat sungai Nil juga ikut mengalami kekeringan. Keringnya sungai Nil membuat pasokan air minum habis dan segala cara pun dilakukan. Dimulai dengan memberi tumbal hingga memberi perintah pada prajurit untuk memilih daerah lain dalam tempat pengambilan air. Hal itu pun dilakukan oleh Firaun dan juga para pengikutnya, tapi sayangnya tetap gagal. Kondisi kemarau panjang yang tidak kunjung reda membuat salah satu penasihat Firaun memberi ide supaya mereka meminta pertolongan pada Tuhannya Musa. Akhirnya Nabi Musa datang ke istana dan para pengikut Firaun pun berjanji pada Nabi Musa, jika hujan benar-benar turun mereka akan menjadi pengikut Musa dan akan beriman kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa memohon dan berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Akhirnya datang hujan. Tapi para pengikut Firaun tidak menepati janjinya setelah hujan turun. Akhirnya Allah pun menurunkan topan dan badai yang membuat wilayah tersebut menjadi banjir. Demikianlah kisah singkat Nabi Musa alaihissalam. Semoga video ini bermanfaat serta bisa diambil pelajaran darinya untuk kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian Salam Bangkit Islam Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.